Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Kalau bisa maju ke depan. Mari kita berdoa semoga Amin. Dan kita Kudus. Amin. Oke, baik. Biar kelasnya lebih seru lagi. Jadi di sini ya, Papa akan membuat yang deskripsinya. Jadi kalau Papa bilang gini tentang tanaman, kalian menjawabnya dengan hidup. Terus kalau Papa bilang gini 3 kali tanaman, pasti adik-adik juga harus menjawabnya dengan hidup. Dengan semangat ya. Oke, baik. Tanaman, hidup. Tanaman, hidup. Oke, baik. Oke, baik. Jadi di tangan Bapak sekarang ini adalah salah satu tumbuhan ya. Tumbuhan apa namanya? Ini adalah salah satu Bunga. bunga. Ini adalah salah satu tumbuhan hidup ya. Ini adalah salah satu bunga, jadi tahu jenisnya bunga apa? Dia adalah bunga. Oke, baik. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan ya. Jadi kalian akan berdiskusi dalam bentuk kelompok nantinya. Sebelum kita berdiskusi dalam bentuk kelompok, Bapak akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Mengapa? Karena tumbuhan memiliki ciri-cirinya. Contohnya adalah bernapas. Jadi tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel pada batang. Terus yang kedua itu tumbuh dan berkembang. Tumbuhan bertambah besar dari tinggi seiring waktu. Terus yang ketiga berkembang biak. Tumbuhan dapat menghasilkan individu baru, misalnya melalui biji, tunas atau stek. Terus yang keempat itu pekat terhadap rangsa. Contohnya dan putri malu menutup saat disentuh. Terus yang kelima membutuhkan air dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Nah, dari ciri-ciri ini mana yang pernah kalian lihat secara langsung? Gimana, Pak? Oke. Apa yang terjadi? Daunnya menuju, Pak. Menuju. Kalian di sini ada berapa anggota? Berarti dibagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 anggota. Untuk pembagiannya Nona Lady sama Arif Peren, terus Nona Lady sama Om Paskalis, terus Review sama Alfred. Oke. Untuk kelompok satunya Nona Lady ya. Oke, mau dicatat pertanyaannya? Kenapa? Bagaimana tumbuhan bisa bernapas? Untuk kelompok satu itu Nana. Sabar. Terus yang kedua itu bagian mana dari tumbuhan yang digunakan untuk bernapas? Bagian mana dari tumbuhan yang digunakan untuk bernapas?
Terus yang ketiga, apakah tumbuhan juga membutuhkan udara seperti manusia? Ya Pak. Apakah tumbuhan juga membutuhkan udara seperti manusia? Sudah. Ya Pak. Baik, untuk pertanyaan kelompok 2, mohon dicatat. Sabar Pak. Sabar Pak. Sudah? Belum. Oh, belum. Sabar dulu. Sabar Pak. Sabar Pak. Ya. Sudah. Pertanyaannya itu, apa tanda bahwa tumbuhan itu tumbuh? Sabar. Apa tanda bahwa tumbuhan itu tumbuh? Sudah Pak. Terus yang kedua, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak disiram? Itu. Sudah Pak. Terus yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh? Sudah. Sudah. Oke, untuk kelompok 3 pertanyaannya sudah siap? Sudah Pak. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan menghasilkan tanaman baru? Kenapa? Bagaimana cara tumbuhan menghasilkan tanaman baru? Sudah. Belum Pak. Menghasilkan tanaman baru. Sudah kah? Sudah. Oke, pertanyaan keduanya, apakah semua tumbuhan berkembang biak dengan cara yang sama? Sudah Pak. Terus yang ketiga, coba sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Oke, baik. Jadi adik-adik duduk dalam bentuk kelompok ya. Jadi Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas kelompoknya 15 menit. 15 menit, Pak. Dimulai dari sekarang. Ya. Ada yang masih kurang mengerti dengan pertanyaannya tadi? Sudah Pak. Sudah, Pak. Pas kali kenapa? Gatal. Oh, gatal. Oke, lanjut. Silakan lanjut kerjakan tugasnya. Ya Pak. Produksi. Oke, lanjut. Jangan buru-buru ya, masih lama, 15 menit. Ya, Pak. Pak, boleh bertanya? Boleh. Dengan contoh-contohnya lagi nggak Pak? Dengan contoh-contohnya sudah. Ada contoh Pak? Iya, bisa. Biar lebih Minimal berapa Pak? sebisa kalian. Oh siapa? Iya Pak. Kalau 10 bisa Pak. Bisa. 10 juga bisa. Ini jangan kalian bagus. Kamu punya? Cara menghasilkan Kamu baru berapa tadi? 3. 3. Lanjut kerja sama. Iya. Mas Kalis, aman? Sudah. Belum Pak, ini lagi kerja berdua. Proposal kelima ini sama-sama bos. Oh iya. Nah gini, itu malu. Kalau dikecil berarti tidak malu ya. Pikiran yang manusia ini. Sudah kan? Belum Pak? Ini masih nomor 1. Sabar ya Pak. Pak nanti ada hasilnya Pak diskusi depan kelas apa? Diskusikan atau dipresentasikan di depan kelas. Siapa? Kalau tidak mau apa pukul kita. Ada di
Oke. Nah, boleh ulang tadi pertanyaan Nomor nomor 3 tiga ya, ya, Pak? Pertanyaan nomor 3 ya kan? Iya, Pak. Sabar dulu. Pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 3. Salah berarti. Kamu kelompok berapa tadi? Nomor Kelompok 2, 2. Pak. Oke baik. Pertanyaannya itu apa saja yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh? Karena hari Oke. Kelompok 1 sudah ngerti ya? Atau sudah masih belum dimengerti dengan pertanyaan? Sudah ngerti. Kelompok 3 juga sudah ngerti ya? Mantap ya. Oke baik, kita sebelum menunggu lagi ya. Selamat. Sudah, Pak. sudah Pak, Sudah kan? Iya, Pak. sudah Pak. Oke baik. Saya minta kelompok 1 maju ke depan untuk presentasinya ya. Sudah, Pak. Kelompok 1. Itu yang di tengah, kelompok 2 ya. Ini satu. Ada Pak. Oke, di depan masih. Sudah dalam kelompok 2. Untuk sini Pak. Sudah, Pak. Hasil diskusi dari saya dengan teman dari tadi. Soal yang pertama itu bagaimana tumbuhan bisa bernafas. Oke, cara tumbuhan bernafas itu melalui stomata atau mulut daun. Stomata adalah pori-pori kecil yang ada di permukaan daun, dan juga melalui lentisel atau pori pada batang. Pada batang tumbuhan, terutama yang berkayu, terdapat lentisel yang membantu pertukaran gas, dan juga melalui akar. Akar juga menyerap oksigen dari udara yang ada di dalam tanah. Pertanyaan kedua, bagian mana dari tumbuhan yang digunakan untuk bernafas? Yang pertama itu daun. Daun memiliki pori-pori kecil yang disebut stomata. Fungsinya yaitu untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan yang ketiga, apakah tumbuhan juga membutuhkan udara seperti manusia? Jawabannya iya, tumbuhan juga membutuhkan udara seperti manusia. Fungsi udara bagi tumbuhan yaitu yang pertama untuk bernafas, dan yang kedua untuk membuat makanan atau fotosintesis. Itu saja dari pengelompokan. Oke, mari kita teruskan. Oke baik, jadi pertanyaan dari kelompok 1-nya tadi, bagaimana tumbuhan bisa bernafas? Jadi tumbuhan bernafas dengan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini terjadi melalui bagian tumbuhannya seperti stomata atau mulut daun dan inti sel pada mata. Terus kelompok 1 tadi pertanyaan keduanya, bagaimana tadi tumbuhan yang digunakan untuk bernafas? Oke, mereka sudah menjawab tadi ya. Tumbuhan bernafas melalui stomata atau mulut daun.
yang terdapat pada daun dan juga melalui lentisel yang ada pada batang. Terus yang ketiga, apa tanda bahwa tumbuhan itu tumbuh? Jadi tanda tumbuh adalah bertambah tinggi, besar, dan jumlah daunnya semakin banyak. Sekali lagi mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Jadi yang berikut kelompok 2. Silakan bagi teman untuk presentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama tadi, apa tanda bahwa tumbuhan itu tumbuh? Tumbuhan dikaitkan tumbuhan dari tumbuhan fisik yang nyata, seperti bertambahnya ukuran, tinggi, dan jumlah bagian tubuh. Contohnya, tinggi tanaman bertambah dan batang menjadi lebih besar atau kokoh. Yang kedua, muncul daun baru atau tunas serta akar yang semakin panjang. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika tumbuhan tidak disiram? Air sangat penting bagi tumbuhan untuk menjaga kesegaran, membantu penyerapan nutrisi dari tanah, dan proses fotosintesis. Jika kekurangan air, sel-sel dalam tumbuhan akan kehilangan tekanan sehingga tanaman tidak bisa berfungsi dengan baik. Contoh, daun dan batang menjadi layu, lemas, dan akhirnya mengering. Yang kedua, pertumbuhan terhenti, tanaman menjadi kerdil, lama-lama bisa mati. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh? Agar tumbuhan dapat hidup berkembang dengan baik, mereka membutuhkan unsur-unsur dari lingkungan yang mendukung proses metabolisme dan pembentukan sel baru. Contoh yang pertama, cahaya matahari. Diperlukan untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Terus contoh yang kedua, air dan hara. Air untuk menjaga turbiditas sel serta usus hara dari karena pupuk sebagai sumber makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, mari kita bicara untuk kelompok 2. Jadi langsung saja ke kelompok 3 ya, biar tidak lama lagi. Kelompok 3. Oke, mantap. Terima kasih atas pertanyaan sudah berikan kepada kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang dilakukan oleh Bapak. Oke, pertama, bagaimana cara tumbuhan menghasilkan tanaman baru? Tumbuhan berkembang baik biak dengan dua cara. Yang pertama, dengan kapin. Pakai sel kelamin jantung tanpa betina. Terjadi lewat bunga. Prosesnya menyembuhkan pembuahan biji tumbuhan dari tanaman baru. Contoh mangga, padi, jagung. Dari itu contoh tumbuhan menghasilkan tanaman.
ditangkapi, tidak pakai biji, tapi pakai bagian tumbuhan. Dibagi dua, yaitu yang pertama vegetarian alami, tunas, umbi, akar, tinggal, geragi, spora. Contoh pisang dan tunas jahe dan dari Jepang. Yang kedua, vegetarian buatan, steak, cangkuk, fungsi sabang, contoh singkong, steak, lama biji. Suara teman-teman bisa dengar. Yang berikut, apakah semua tumbuhan berkembang biak dengan cara yang sama? Jelas tidak. Kenapa? Alasannya, setiap tumbuhan percaya setiap tumbuhan punya cara yang berbeda tergantung jenisnya. Contohnya jenis kami ambil 4 jenis tumbuhan dari cara berkembang dengan contoh. Yang pertama, tumbuhan berbiji. Biji biasanya juga vegetatif. Cara berkembangnya biji bisa juga vegetatif. Contoh mangga pisang. Nah, itu. Tumbuhan berikutnya tumbuhan paku. Cara berkembang biaknya semua spora. Contohnya suplir, paku sarang. Yang berikut lumut. Cara berkembangnya spora. Contoh lumut daun. Tumbuhan tak berbunga. Contoh cara berkembangnya umbi, tunas, geragi, laut kentang. Bahkan tumbuhan yang sama bisa punya lebih dari satu cara. Bisa jadi tunas, tapi juga bisa berbiji walaupun bijinya tidak berkembang. Yang berikut tumbuhan yang berkembang baik dengan biji. Ini disebut tumbuhan berbiji atau perennial. Ada dua kelompok besar. Yang pertama, serta biji tertutup, Angiospermea. Biasanya ada di dalam buah. Di buah mangga, buah padi, jagung, kacang tanah, tomat, cabai, apel, kelapa. Yang berikutnya B, biji terbuka atau monospermae. Bijinya tidak dibungkus buah seperti buah tunas, cemara, malunjo, pakis, haji. Itu untuk pertanyaan apa tadi? Yang ketiga, ya. Sini gampang. Kalau tumbuhannya punya menghasilkan dua biji, berarti berkembang biaknya pakai biji. Mari kita ceritakan untuk bagaimana cara tumbuhan menghasilkan tanaman baru jadi seperti yang sudah dijawab oleh Rupiah. Jadi tumbuhan menghasilkan tanaman baru dengan berkembang biak, ya. Misalnya melalui biji, tunas atau bagian tubuh lainnya seperti batang dan akar. Pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua tumbuhan berkembang biak dengan cara yang sama? Oke, jawabannya tidak, ya. Setiap tumbuhan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda. Jadi anak-anak, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji seperti mangga, ada juga yang dengan tunas seperti pisang. Jadi tidak semua tumbuhan tanaman yang sama, ya. Jadi kesimpulannya adalah tumbuhan adalah makhluk hidup karena bernafas, ya. Jadi tumbuhan berkembang biak terhadap rasa serta membutuhkan air dan cahaya sama juga seperti kita manusia, ya, membutuhkan air gitu.
Oke baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, karena kita tadi diawali dengan berdoa, jadi kita menutup juga dengan berdoa. Jadi salah satu dari kalian, oke baik, kita minta ke Tuhan dari semangat. Jadi Tuhan dari semangat. Ya Pak, berdoa dimulai. Dan Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Berjalan pada Yesus Kristus sampai Amin. Amin. Oke baik. Tuhan beserta kita.